Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfahira Yudhistira Samudra dari kelas KM 4605 dengan NIM 150222303. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori filsafat timur. Pada penjelasan saya hari ini, saya akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang penjelasan apa itu teori filsafat timur. Yang kedua, tentang pembagian apa itu filsafat timur. Dan juga yang terakhir, tokoh-tokoh yang terkenal dalam teori filsafat timur ini. Nah, yang pertama adalah penjelasan dari teori filsafat timur. Apa sih sebenarnya filsafat timur itu? Teori filsafat timur adalah teori yang mana mengemukakan filsafat itu digagas dan juga berkembang di daerah Asia Timur, seperti India, Jepang, Korea, dan juga Cina. Dan beberapa ciri dari filsafat ketimuran ini lebih berfokus dengan kebijaksanaan dan juga spiritualitas dalam memandang suatu teori filsafat. Nah, jadi konsep spiritualitas dan juga konsep kebijaksanaan yang dimaksud adalah seperti semisal di India, konsep reinkarnasi dan juga sistem karma itu masih dianggap hal yang berlaku, dan juga Brahman dipercaya dan dianggap sebagai sumber dari segala sesuatu bagi umat Hinduisme. Dan seperti contohnya lagi itu di Cina. Di Cina itu mengedepankan keselarasan dan juga keseimbangan sejalan dengan konsep yin dan yang. Dan selain yin dan yang, di Cina pun juga mengedepankan sistem Tao, yang mana hal tersebut merupakan sumber dari segala sesuatu hal, layaknya sebagai Brahmana yang merupakan sumber dari segala hal di India. Dan selain di India dan juga Cina, di Jepang dan Korea pun itu mengedepankan prinsip kesederhanaan dan juga keselarasan. Hal itu merupakan bentuk dari implementasi antara Taoisme dan juga Buddhisme. Dan dari penjelasan saya tadi, saya sempat menyinggung tentang Buddhisme, Hinduisme, dan Taoisme. Nah, sebelumnya apa sih hal itu? Jadi saya berikutnya akan menjelaskan tentang teori ataupun konsep dari Hinduisme, Buddhisme, Taoisme, dan juga Konfusianisme. Nah, yang pertama akan saya jelaskan adalah konsep Taoisme. Sebelumnya apa sih Taoisme itu? Taoisme adalah suatu konsep yang mengajarkan kehidupan manusia itu sejalan dengan prinsip Tao. Taoisme mengajarkan kita sebagai insan manusia untuk mengedepankan sifat kebijaksanaan dan juga kesederhanaan dalam menjalani kehidupan kita sebagai insan manusia. Yang kedua, itu ada yang namanya Konfusianisme. Konfusianisme merupakan teori filsafat timur yang mengedepankan kita sebagai umat manusia untuk menerapkan sifat kemanusiaan dan juga kesetiaan. Dan juga dalam Konfusianisme ini ditekankan juga tentang pentingnya arti dari pendidikan dan juga hierarki sosial. Dan yang ketiga itu ada yang namanya Buddhisme mengajarkan kita tentang penderitaan dan bagaimana kita sebagai insan manusia untuk mengatasi penderitaan tersebut dengan cara pengembangan diri dan juga memahami tentang konsep kekosongan. Dan yang keempat itu ada teori Hinduisme. Di dalam teori Hinduisme terdapat 4 konsep penting. Yang pertama itu ada Brahman, yang kedua itu ada Atman, yang ketiga itu ada reinkarnasi, dan juga yang keempat ada karma. Dan Hinduisme itu sendiri juga mengajarkan kita sebagai insan manusia untuk hidup spiritual dengan cara yoga. Nah, yang baru saya jelaskan tadi itu adalah konsep dan juga teori dari filsafat timur. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh yang berjasa dalam teori filsafat timur ini. Nah, tokoh yang pertama ada yang namanya Lao Tzu. Lao Tzu dikenal juga sebagai bapak filsuf Taoisme dan juga dipercaya sebagai bapak dari Taoisme. Dan Lao Tzu ini juga seorang penulis dari buku yang berjudul Tao Te Ching. Yang kedua ada yang namanya Konfusius. Konfusius adalah bapak dari teori Konfusianisme. Dan juga Konfusius merupakan tokoh yang sangat penting dalam sejarah Tiongkok.
Ketiga ada namanya Gautama Buddha. Gautama Buddha adalah pendiri dari agama Buddha dan juga penyampai dari ajaran Four Noble Truths and Eightfold Path. Yang keempat itu ada Sankara. Sankara adalah filsuf Hindu yang berasal dari India dan juga sekaligus penyampai dari konsep Advaita Vedanta. Dan yang kelima itu ada yang namanya Dogen. Dogen adalah filsuf Zen yang berasal dari Jepang yang mengemukakan konsep Zazen atau biasa disebut dengan meditasi duduk. Nah, itu dia tadi penjelasan dari saya mengenai teori filsafat timur. Tadi saya juga menjelaskan beberapa hal yaitu tentang penjelasan apa itu filsafat timur, konsep-konsep yang ada dari filsafat timur, dan juga tokoh-tokoh penting dalam filsafat timur. Jadi sekian dari saya, semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.